Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ayu Cahyani, NIM 0502203198 dari kelas AKS 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Andalusia. Saya akan menjelaskan masa kekhalifahan di Andalusia. Andalusia atau Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 705 sampai 7015 Masehi, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada waktu itu umat Islam sebelumnya telah menguasai Afrika Utara. Dalam proses menaklukkan Spanyol ini, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa, yaitu Tarif ibnu Malik, Tarik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Bani Umayyah II telah menjalin persahabatan dengan Bizantium untuk menjalani ancaman Baghdad. Hubungan dengan Bizantium ternyata tidak terbatas hanya dalam bidang politik. Sebagaimana di Cordova dan pembangunan Al-Jahra, Bizantium pernah mengirim Nicholas untuk menerjemahkan sebuah buku kedokteran yang dihadiahkan kepada Al-Nasar dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin yang selanjutnya diterjemahkan oleh Ibnu Shibrut ke dalam bahasa Arab. Kondisi politik yang demikian memberi pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban Andalusia. Dan di sini ada kemajuan intelektual. Kejayaan Islam di Spanyol menghasilkan gemerlap cahaya yang luar biasa. Di antara buktinya adalah Masjid Agung di Cordova, taman-taman kota, pancuran air, dan alun-alun istana Alhambra, syair musasabat dan jajal dengan kandungan beberapa ayat Al-Quran dan dengan beberapa ungkapan roman. Banyaknya kebun-kebun irigasi di Sevilla dan Valencia, syair-syair filsafat dan sains. Semua ini merupakan peninggalan Islam di Spanyol. Spanyol merupakan pusat utama pendistribusian filsafat Yunani melalui bahasa Arab ke bangsa Eropa. Orang yang paling berperan besar dalam perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam di Spanyol adalah pada masa Khalifah Abdurrahman 756 sampai 788 Masehi. Beliau dapat pula dikatakan sebagai founding father Bani Umayyah di Spanyol dan sekaligus merupakan dasar kebangkitan kebudayaan dan peradaban Islam di Andalusia. Dan begitu pula ada juga kemajuan peradaban Islam di Spanyol dari beberapa aspek, yaitu dari sains. Islam di Spanyol banyak melahirkan tokoh dalam lapangan sains. Dalam bidang matematika, pakar yang sangat terkenal adalah Ibnu Sina. Dalam bidang fisika, yaitu Ar-Razi. Dalam bidang kedokteran ialah Ahmad bin Ibas. Dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas bin Faros. Dan yang terakhir, Ibrahim bin Yahya al-Naqas, terkenal sebagai ilmu astronomis. Ada pula filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abdurrahman 832 sampai 886 Masehi. Sejarah dan geografi. Sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi dikenal Ibnu Jubair dari Valencia 1145 sampai 1228 Masehi, menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia. Ibnu Battuta dari Tangier 1304 sampai 1377 Masehi, mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Ibnu Al-Khatib 1317 sampai 1374 Masehi, menyusun riwayat Granada. Sedangkan Ibnu Khaldun dari Tunis tetapi menyusun riwayat Granada. Sedangkan Ibnu Khaldun dari Tunis tetapi tinggal di Spanyol adalah perumus filsafat sejarah. Semua sejarawan di atas bertempat tinggal di Spanyol yang kemudian ada yang
pindah ke Afrika karena berbagai sebab. Yaitu selanjutnya ada fikih. Islam Spanyol dalam bidang fikih dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Adapun yang memperkenalkan mazhab tersebut di sana adalah Ziyad ibnu Abdurrahman. Kitab fikih monumental yang menjadi rujukan dalam hukum Islam sampai saat ini, khususnya di Indonesia, adalah Bidayatul Mujtahid. Kitab yang masyhur tersebut adalah karya dari Ibnu Rusyd. Selanjutnya ada arsitektur. Dalam bidang arsitektur, Daulah Umayyah di Spanyol telah juga mengukir prestasi dalam bidang seni bangunan kota dan seni bangunan masjid. Cordova yang didirikan pada tahun 786 Masehi dengan dana 80 dinar. Kemudian pada tahun 936 Masehi, Al-Nasir membangun kota satelit dengan nama Al-Azhar di sebuah bukit di pegunungan Sierra Morena, sekitar 3 mil di sebelah utara Cordova. Selanjutnya bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang dan non-muslim. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab. Jariyab adalah artis terbesar pada zamannya siswa sekolah musik Ishaq Al-Mausuli dari Baghdad. Yang terakhir ada musik dan kesenian. Islam Spanyol dalam bidang musik dan suara mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Jariyab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Jariyab selalu tampil menunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Adapun kemunduran dan kehancurannya. Suatu kebudayaan tentu akan mengalami pasang surut sebagaimana berputarnya sebuah roda. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran yang akhirnya membawa kehancuran Islam di Spanyol. Ada beberapa penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia, sekaligus menunjukkan kekuatan Islam di Andalusia tidak berdaya lagi. Di antara kemunduran dan kehancuran itu antara lain ialah ada konflik Islam dalam Kristen. Perluasan Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan dan perlawanan antara Islam dan Kristen. Para pengusaha Muslim setelah menaklukkan Spanyol tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna. Penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agamanya, mempertahankan hukum dan tradisi mereka. Ada pula munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Masa kejayaan Islam di Spanyol dimulai dari periode Abdurrahman ketiga yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Hakam, sang penguasa yang cinta ilmu pengetahuan dan kolektor buku serta pendiri perpustakaan. Keadaan negara yang stabil dan penuh kemajuan ini dapat bertahan lagi setelah Hakam II wafat dan digantikan Hisham II yang baru berusia 11 tahun. Sejak saat itu khalifah hanya dijadikan sebagai boneka oleh Al-Mansur dan para penggantinya. Ada pula kesulitan ekonomi. Pemerintahan Islam di Spanyol pada masa kemundurannya sibuk dengan konflik berkepanjangan antara sesama umat Islam dan antara umat Islam dengan umat Kristen. Hal itu mengakibatkan mereka lalai membina perekonomian. Akhirnya ditimbul kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan. Ada pula sistem peralihan kekuatan yang tidak jelas. Salah satu penyebab kemunduran dan kehancuran suatu dinasti adalah perebutan kekuasaan antara elite penguasa maupun antar putra mahkota. Terjadinya perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antara elite atau keluarga yang ada akhirnya dapat menggerogoti kekuatan dan stabilitas negara. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.